Supit dengan antusias. Salam kasih sayang untuk semua sahabat-sahabat wanitaku terkasih. Setiap hari ada aja kejadian dalam kehidupan kita, bukan, dimana kita pasti mengalami yang namanya luka. Kita mengalami yang namanya sakit hati. Nah, untuk itu hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, forgive and forget. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini kami akan belajar bagaimana kami bisa mengampuni, bagaimana kami bisa melupakan. Kami rindu Tuhan, kami mau Tuhan supaya sungguh-sungguh pesan firman Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Setiap kita kaum wanita pasti pernah ngalamin yang namanya kejadian di mana ada seseorang yang melukai hati kita. Mungkin kejadian-kejadian kecil setiap hari. Seperti misalnya nih, si Mbak di rumah bikin salah sama kita. Supir juga bikin kita dongkol, bikin kita kesel di dalam kehidupan. Tapi ada juga masalah-masalah besar. Masalah-masalah yang membuat hati kita bukan cuma dongkol, tetapi masalah yang membuat hati kita itu hancur berkeping-keping. Bagaikan vas bunga yang dilempar ke lantai dan rasanya udah susah banget untuk kembali dibetulkan. Pukulan atau hantaman yang melanda kehidupan kita sebagai seorang wanita itu nempel banget di otak kita. Ayo ngaku, siapa di antara kita yang bisa menceritakan kejadian-kejadian di mana orang lain melukai hati kita dan rasanya seperti film yang sangat jelas sekali masih ada di otak kita. Mungkin perkataan mertua kita masih ingat, bahkan mimik mukanya kita masih ingat, bahkan setiap koma, titiknya, tanda serunya kita juga hafal. Mungkin masalah dengan ipar kita, mungkin masalah dengan suami kita, ya ini setiap hari pasti ada aja ujian-ujian yang Tuhan berikan lewat suami kita, anak-anak kita, dan siapapun juga yang kita temui di dalam kehidupan ini. Kejadian kecil mungkin mudah kita lupakan, tetapi apakah mudah untuk melupakan kejadian yang besar? Apakah mudah untuk memberikan pengampunan untuk sesuatu kejadian yang sudah menghancurkan kehidupan kita? Kita sudah demikian terluka dan kita sudah demikian hancur. Sampai-sampai kita berkata, sampai mati pun saya nggak akan mengampuni. Sampai mati pun saya tidak akan pernah melupakan hal tersebut. Satu kali saya pernah survei di IG story saya sekitar beberapa bulan yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah bisa mengampuni atau masih adakah kebencian di dalam hati Anda? Dan surprise sekali jawabannya yang masuk begitu banyak. Dan ternyata 1/3 atau 35% dari yang menjawab berkata yes. Mereka mengakui masih ada kepahitan, masih ada kebencian, masih ada hal-hal yang belum bisa mereka ampuni di dalam kehidupan. Padahal kebanyakan yang menjawab adalah anak-anak Tuhan. Yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk bisa mengampuni di dalam hidup ini. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow! Rata-rata kita kalau dapat surat peringatan dari kantor, surat peringatan mungkin dari sekolah, surat peringatan dari apapun juga, itu surat ketiga sudah final. 3 kali kesempatan. Tetapi Petrus kali ini mau melebihi daripada 3 kali. Dia memang mencoba untuk memberikan jawaban yang luar biasa, bertanya kepada Yesus, dan dia katakan 7 kali. Padahal kita tahu, sekali kadang-kadang orang masih sabar, 2 kali kita bilang liatin aja ya, 3 kali perang dunia terjadi. Petrus berkata 7 kali, tetapi surprise sekali. Kenapa? Karena bukannya tepukan yang didapatkan oleh Petrus, dan Tuhan berkata, "Petrus, engkau hebat. Biasanya orang 3 kali, kamu kok 7 kali?" Tetapi Tuhan malah menjawab sesuatu yang shocking sekali, mengejutkan sekali.
7 kali 70 kali kata Tuhan. Berarti ini jawabannya adalah kita harus terus memberikan pengampunan tanpa terhitung lagi. Setiap hari mungkin orang bikin salah kepada kita, tetapi mungkin orang bikin salah kepada kita nggak sampai 7 kali 70 kali. Tetapi itulah pengampunan yang harus kita siapkan bagi setiap orang yang berbuat salah dalam kehidupan kita. Kenapa sih kok kita harus mengampuni? Yang pertama, karena mengampuni adalah kehendak Tuhan. Sementara tidak mengampuni adalah sebuah kejahatan. Pada saat kita mengampuni, ternyata kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita semua adalah anak-anak Tuhan sekarang. Kita dari gelap dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita ini diangkat Tuhan menjadi anaknya. Namun kata Tuhan, jikalau kita tidak mengampuni, ternyata kita masih ada di dalam kejahatan. Terbukti dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saya terima Yesus beberapa puluh tahun yang lalu. Anda terima Yesus mungkin beberapa puluh tahun yang lalu juga, beberapa saat yang lalu juga. Saya hidup di dalam kegelapan dulu, Anda hidup di dalam kegelapan dulu. Tetapi praise Jesus, karena kasih-Nya yang besar kita diselamatkan, kita dibawa dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa barang siapa membenci saudaranya, membenci berarti tidak bisa mengampuni. Membenci berarti menyimpan sesuatu di dalam hati dia. Dan Tuhan katakan dia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Wah, kita udah terima keselamatan, kita udah dipindahkan oleh Tuhan, tetapi kita masih membenci seseorang. Tuhan tetap memandang kita ada di dalam kegelapan. Mengerikan sekali bukan? Jadi mengampuni bukan sebuah alternatif atau pilihan. Boleh kok kalau mau mengampuni, no. Atau Tuhan berkata, ya saya ngerti sih kalau kasus yang ini, kalau kamu susah ngampunin ya saya ngerti sih. Jadi gak apa-apalah kalau yang ini boleh gak ngampunin sampai tua nanti. Atau yang ini boleh gak ngampunin sampai mati nanti. No, Tuhan gak pernah memberikan kepada kita perintah untuk tidak mengampuni. Tetapi Tuhan mau kita mengampuni. Kenapa? Karena ketidakpengampunan konsekuensinya terlalu besar. Yang dipertaruhkan adalah surga. Lihat betapa Tuhan sangat peduli, sangat sungguh-sungguh ketika dia bicara soal pengampunan. Ada satu ayat yang cukup panjang, saya bacakan Matius 18 dari ayatnya yang kedua 3 sampai dengan 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah seorang yang berhutang 10.000 talenta, garis bawahi 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Bayangkan, saking besarnya sampai anak, istri, dirinya semuanya harus dijual. Lalu sujudlah hamba itu, menyembah dia dan berkata, sabar dulu, katanya. Kemudian dia katakan, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, setelah terima pengampunan dari raja, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dulu. Katanya, hutangku akan kulunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya itu. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan kepada raja. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Garis bawahi kata hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?
Garis bawahi lagi, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu itu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Wow, kita kaum wanita seringkali nggak bisa ngampunin. Kita kaum wanita seringkali nyimpen di dalam hati kita. Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan kasih tahu perbandingannya ini nggak main-main. Yang satu hutangnya adalah 10.000 talenta. 1 talenta aja nih, belum 10.000, 1 talenta aja sama dengan 1.000 dinar. 1.000 dinar itu sama dengan 1.000 hari kerja untuk upah rata-rata. Berarti kalau untuk dapetin 1 talenta aja harus kerja 3-4 tahun. Untuk dapetin 10.000 talenta berarti harus kerja berapa ratus tahun, bayangkan. Itu hutangnya dia, tapi dihapuskan. Kemudian ada orang yang berhutang dengan dia yang jumlahnya mungkin cuma beberapa ratus ribu dibandingkan dengan triliunan yang sudah dibebaskan hutangnya, tapi dia tidak mau mengampuni. Lihat, sekali lagi, Tuhan serius banget dengan setiap ketidakpengampunan yang masih ada di dalam hati kita. Tuhan mau kasih tahu sungguh-sungguh nih kepada kita, jangan main-main dengan kebencian. Jangan main-main dengan ketidakpengampunan. Kenapa? Karena akan ada yang namanya penghakiman kelak. Tuhan gak suka akan hal itu. Coba deh gini, kalau kita tulis nih kejahatan kita, dosa-dosa kita, berapa banyak sih? Pasti banyak banget. Kita pernah jahatin orang tua kita, mungkin waktu kita dulu bertumbuh, kita pernah kasar, kita pernah lawan mama, kita pernah lawan papa. Kita mungkin dulu waktu pacaran nggak kudus. Kita mungkin melakukan hubungan di luar pernikahan dan nggak cuma sekali, berkali-kali. Bukankah itu dosa terus? Dan kalau kita catetin nih semuanya, mungkin udah berlembar-lembar. Kita mungkin ada di antara kaum wanita yang pernah menggugurkan kandungan. Ada di antara kita mungkin yang sering gosipin orang. Ada di antara kita yang pernah mencuri, bahkan seringkali berbohong sampai nggak kehitung lagi. Listnya panjang banget, listnya berbuku-buku, tebal sekali. Tapi kemudian ada satu orang yang bikin salah dalam kehidupan kita. Salahnya dia belum sebuku, salahnya dia bahkan belum 1 lembar, baru 1 aja. Tetapi kita udah membenci dia luar biasa. Masa sih? 1 buku kesalahan kita yang Tuhan udah ampuni, kita nggak mau mengampuni 1 kesalahan orang tersebut. Mumpung masih ada waktu loh, Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Karena kita nggak pernah tahu kan kapan waktunya. Penting sekali. Kenapa? Jikalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah dalam hidupmu, aku juga nggak akan mengampuni, kata Tuhan. Mengerikan sekali bukan kalau dosa kita yang 1 buku itu tidak diampuni oleh Tuhan. Satu kali ketika kami masih pacaran, saya dengan suami saya dulu masih pacaran. Ada kenalan kami yang ternyata kepingin teman baiknya itu dijodohkan dengan pacar saya. Saat itu belum jadi suami ya, dengan pacar saya. Sehingga dia lakukan banyak hal untuk bisa memisahkan saya dengan pacar saya supaya kami gagal menikah, supaya kami putus. Dan ternyata tidak bisa dan kami tetap menikah, dan kenalan kami ini benci sekali sama saya karena tidak berhasil untuk memisahkan kami. Temennya tidak berhasil untuk mendapatkan pacar saya saat itu. Sehingga setiap kali ketemu dia pasti buang muka, dia ngomongin jelek tentang saya, dia nggak suka sekali sama saya, terlihat dari sikapnya. Pokoknya dia begitu dalam tanda kutip jahat banget gitu ya. Nah kemudian udah kami menikah, kemudian setelah kami di tahun keempat menikah, saya melahirkan anak kedua saya, Jacob. Dan saya teringat pada malam hari itu saya tidurkan Jacob di samping tempat tidur saya, di tempat tidur kami, saya, Jacob di tengah, suami saya di ujung sana, karena masih baby. Dan dalam waktu 4 tahun itu, dengan keadaan saya dengan wanita itu masih sering ketemu, dan dia masih sering buang muka, dan saya tahu firman Tuhan. Saya katakan, Tuhan, pokoknya saya mau ngampunin dia, tetapi ternyata apa yang terjadi deep inside di hati saya, kayaknya belum ngampunin sungguh-sungguh. Dan pada saat balik lagi kejadian di mana saya lagi tiduran malam hari itu dengan keluarga saya, dengan baby saya, tiba-tiba kok saya seperti dibangunkan untuk memberikan waktunya untuk memberikan susu buat Jacob. Pada saat itu saya bangun dari tempat tidur saya, loh kok badan saya enteng banget. Saya berdiri kok enteng banget, dan tiba-tiba saya ngeliat kok rasanya seperti terbang.
Dan saya menengok ke tempat tidur saya dan saya lihat, loh, saya ada di situ lagi tidur. Di tengah-tengah babynya lagi tidur juga, suami saya juga lagi tidur. Dan saya teringat di film-film, wah ini berarti udah mau mati dong ya. Ngeri sekali, kemudian saya terus terangkat sampai ke awan-awan dan di sana saya ketemu dengan seorang malaikat dan saya menangis menjadi-jadi dan saya katakan saya belum mau mati. Saya belum mau mati dan satu hal yang paling saya ingat adalah apa? Saya tidak mau mati saat itu karena saya belum mengampuni wanita tersebut. Singkat cerita saya meraung-raung dan di awan-awan itu tiba-tiba malaikat di sebelah kanan saya menunjuk ke arah lain dan keluarlah malaikat kedua yang menarik tangan saya tambah nangis, saya takut sekali untuk mati karena saya belum ngampunin, ternyata saya dibawa turun lagi ke bumi ini, balik lagi ke badan saya. Di situ saya langsung mengampuni wanita tersebut. Saya bilang, Tuhan, aku gak mau nyimpen kepahitan, aku gak mau nyimpen kebencian, karena aku tahu ini gak main-main, kebencian itu gak main-main buat Tuhan. Ini adalah kejahatan besar dan aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan. Saya berdoa juga untuk Anda kaum wanita yang sangat saya kasihi. Jikalau kita masih mengingat seseorang yang kita benci, ayo hari ini kita tahu kebencian tidak akan membawa kita kemana-mana. Kebencian bukan hal yang diinginkan Tuhan. Tetapi hari ini biarlah kita semua di jamaah Tuhan bisa memberikan pengampunan. Karena pengampunan adalah perintah Tuhan. Yang kedua, pengampunan ternyata membawa berkat. Ketidakpengampunan membawa penderitaan. Tadi kita baca ya, di dalam ayat Matius 18 ke-34 dikatakan, Raja sangat marah. Lalu disuruhlah orang ini yang gak bisa ngampunin temennya dibawa kepada algojo. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and in wrath his master turned him over to the torturers until he paid all he owned. Dibawa kepada siapa? Kepada penyiksa-penyiksa. Tahukah kita waktu kita tidak mengampuni akan banyak terjadi penyiksaan dalam hidup kita. Penyiksaan apa aja? Pertama kita bicara penyiksaan yaitu secara fisik kita. Orang-orang yang bisa mengampuni akan tersiksa. Dia akan muncul masalah kesehatan. Akan sering pusing, kemudian mungkin aneka penyakit akan masuk di dalam tubuhnya. Ada masalah jantung lah, nanti ada masalah kulit lah, ada masalah macam-macam. Karena sebenarnya di dalamnya masih menyimpan kepahitan, kebencian, tidak ada pengampunan. Sehingga sebenarnya tersiksa oleh karena hal tersebut. Satu kali saya melayani seorang wanita yang kena sebuah penyakit yang penyakit keras yang sudah tidak ada obatnya lagi. Ketika saya layani, dia akhirnya minta dibaptis, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya tanya, apakah ada kepahitan di hatimu? Lalu dia cerita. Dia jawab bahwa sekitar 17 tahun yang lalu suaminya meninggalkan dia, selingkuh dengan seorang wanita, dan ternyata juga suaminya menikah dengan selingkuhannya tersebut. Dia pahit sekali, dia sakit hati sekali, dan dia tidak mau mengampuni suaminya. Dan juga dia benci sekali bukan saja kepada suaminya, tetapi kepada wanita selingkuhannya itu. Sehingga dia pernah berkata, sampai mati pun aku gak pernah akan bisa ampuni dan gak mau ketemu dengan suami dan selingkuhannya. Itu kejadiannya 17 tahun yang lalu. Dan lagi pula suaminya pun setelah menikah beberapa tahun dengan selingkuhannya, suaminya pun meninggal dunia. Jadi suaminya juga udah gak ada. Tapi dia katakan dia gak bisa ngampunin. Dan di situ akhirnya puji Tuhan dia mau mengampuni. Lihat, dia katakan bener ya, kalau gak mau ngampunin kayaknya banyak penyakit banget dalam kehidupan saya, kata dia gitu. Jadi ada penyiksaan secara fisik. Dan juga penyiksaan apa lagi yang ada? Yang kedua adalah penyiksaan secara jiwa atau emosi kita. Orang-orang yang tidak bisa mengampuni itu gampang marah, gampang meledak-meledak, kemudian mood swing, bisa cepet banget jadi baik, jadi galak lah segala macam. Bahkan bisa stres dan mengalami depresi di dalam kehidupan. Ternyata akarnya banyak setelah diteliti akibat tidak bisa mengampuni. Ada seorang wanita yang galak banget. Dan gampang sekali meledak-meledak di dalam amarah. Yang pokoknya orangnya sweet, orangnya baik. Tapi dia katakan gini, jangan membangunkan macan tidur ya. Pokoknya kalau kena masalah sedikit langsung meledak, langsung marah di dalam kehidupan dia. Dan kelihatannya seperti ada dua kepribadian di dalam wanita cantik ini. Ternyata apa? Ternyata dia benci sekali dengan yang namanya mamahnya.
Karena mamahnya itu pilih kasih, mamahnya suka pukuli dia sejak dia kecil, dan mamahnya itu galaknya luar biasa, sehingga dia simpan di hati dia. Dan benar, berpengaruh kepada jiwa dan emosinya karena dia nggak bisa mengampuni mamahnya. Dan bukan itu aja, kita udah belajar penyiksaan apa aja, yaitu tadi penyiksaan secara fisik, penyiksaan secara jiwa, emosi, penyiksaan apa lagi? Spiritual. Spiritual kita tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus karena iblis yang menguasai kehidupan kita. Kita manusia, Tuhan ciptakan tidak didesain untuk menjadi orang yang membenci. Kita didesain oleh Tuhan untuk mengasihi. Jadi membenci bukan area kita, tetapi mengasihi adalah area kita. Waktu kita membenci, kita nggak bisa mengampuni, kita keluar dari yang namanya perlindungannya Allah. Dan kita izinkan iblis yang menguasai kita penuh dengan kebencian. Beda dengan waktu kita mengampuni. Pada saat kita mengampuni, maka yang terjadi adalah berkat-berkat akan mengikuti kehidupan kita. Mengampuni itu artinya apa sih? Mengampuni adalah dalam bahasa Inggrisnya release ya, artinya melepaskan, merelakan. Yes, orang itu udah melukai saya, tetapi aku merelakannya. Aku memberikan pengampunan kepadanya. Jadi waktu ada yang bikin salah sama kita, pastilah kita dongkol, kita kesel, tetapi kita tidak menyimpannya, tetapi kita melepaskannya, merilis keadaan kita, kekesalan kita. Dan jangan menjadi hakim atas kejahatan orang tersebut. Kalau tidak mengampuni, kita akan menghakimi, kita akan terus berkata, dia jahat tuh kan, kita udah ketok palu dan berkata dia jahat. Dia itu gak perhatian, dia itu pilih kasih, dia itu penipu. Lihat, kita udah menghakimi, melabel orang-orang. Kenapa? Karena kita benci dengan orang tersebut. Tapi waktu kita mengampuni, kita lepaskan, kita gak labelin orang lagi. Kita tidak menghakimi orang lagi karena kita ngerti kebenaran firman Tuhan yang berkata di dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jangan ambil alih tugasnya Tuhan. Tugas kita mengampuni. Ada satu quote yang bagus sekali berkata, jangan kita menghakimi orang. Kenapa? Karena dosa orang itu berbeda sama dosa kita langsung menghakimi orang tersebut. Beda dosa, mungkin dia pencuri dan kita bilang dia pencuri, kamu pencuri. Kita juga punya dosa yang lain. We sin differently than that people, daripada orang itu. Cuma beda dosa. Kenapa sih kita masih menghakimi sesama kita? Jadi hari ini, yuk waktu kita melepaskan pengampunan, lihatlah. Badan kita juga makin sehat, emosi kita juga makin sehat, spiritual kita kembali lagi di dalam perlindungannya Tuhan. Kasih Allah kembali memenuhi kehidupan kita. Kita akan hidup penuh dengan sukacita, nggak akan mudah iri hati, kita akan hidup dengan gembira. Yang pasti nih kaum wanita, kalau hati kita sehat, jiwa kita sehat, spiritual kita sehat, sinar dari dalam akan memancar. Dan kita akan tambah cantik, kita akan tambah awet muda. Kenapa? Karena nggak ada kepahitan yang menggerogoti kehidupan kita. Jadi pilihlah untuk selalu mengampuni karena berkatnya besar. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengampuni dan melupakan bukan berarti menghapuskan kejadian yang sudah terjadi. Tetapi yang kita lakukan adalah kita sedang merubah masa depan kita. Kejadiannya udah terjadi kok. Kejadiannya nggak bisa dirubah. Kita udah pernah disakiti, mungkin suami kita udah selingkuh sama kita, mungkin mertua kita udah ngusir kita, mungkin ipar kita galak sama kita, mungkin mama papa kita bercerai zaman dulu, dan udah terjadi, kita nggak bisa rubah. Apakah kita bisa melupakannya? Saya mau katakan banyak kejadian dalam kehidupan kita tidak bisa melupakannya, tidak mudah untuk melupakannya. Tetapi dengarkan, orang yang mengampuni, dia melupakan yang namanya sakit kejadian tersebut. Tetapi kejadiannya mungkin tetap diingat.
tetapi penderitaannya, sakitnya mungkin dia tidak akan ingat lagi. Dia sudah lupakan karena dia tahu dia sedang merubah masa depan sejarah kehidupan dia. Biar lebih gampang begini. Banyak kita wanita-wanita punya masalah tidak jauh-jauh soal suami, soal ipar, mertua, mantu, soal anak ya. Itu menjadi masalah terbesar di dalam kehidupan kita. Saya mau menceritakan masalah dua wanita ini yang masalahnya adalah sama. Dua-duanya suaminya berselingkuh. Wanita yang pertama, dia tidak mau melepaskan pengampunan. Dia memilih untuk tidak mengampuni suaminya, bahkan dia memilih untuk bercerai. Anak-anaknya dia titipkan kepada saudaranya, lalu dia pindah kota dan dia berkata dia pindah kota dan dia bilang dia mau hidup sendiri, dia mau menenangkan diri, dia mau memulai lembaran yang baru di dalam kehidupan dia. Anak-anaknya dititipkan di saudaranya, tentu saja sudah kehilangan sosok ayah, sekarang harus kehilangan sosok ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi karena dia tidak mau ngampuni, sekarang dia sudah hidup sendiri, suaminya tidak lagi bersama-sama dengan dia, anak-anaknya mulai bertumbuh besar. Anak pertama dia mulai besar dan anak pertama ini seorang perempuan pacaran dengan seorang pria yang usianya 25 tahun lebih tua lalu hamil di luar nikah. Anak kedua dia menjadi seorang lesbian karena alasannya dia mencari sosok kasih sayang, sosok ayah, sosok ibu yang dia kehilangan. Anak ketiganya lari ke drugs. Lihat. Ketika dia tidak mengampuni, dia tidak merubah masa depan dia atau sejarah kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Dia punya pilihan tetapi dia tidak lakukan itu. Sehingga pada saat dia bersaksi, dia berkata, sekarang saya kenal Tuhan dan saya mau memberikan nasihat kepada para wanita-wanita. Dia katakan, jangan karena kita tidak mau mengampuni, kita sedang merusak anak-anak kita dan generasi seterusnya. Jadi dia katakan kalau boleh dia kasih nasihat, kalau dia boleh balik lagi, dia tidak pernah akan bercerai dan dia akan memilih untuk mengampuni. Dan kesaksian dari kisah wanita yang kedua, suaminya juga selingkuh. Suaminya seorang manajer yang sering bekerja di luar kota. Lalu dengan teman kantornya ternyata ketika mereka bekerja di luar kota, mereka berselingkuh. Dan wanita ini mendengar hal itu dan dia berkata dia memilih untuk mengampuni suaminya. Mengampuni, merilis, melepaskan pengampunan bagi suaminya yang selingkuh. Dia berusaha untuk terus menjaga keutuhan keluarganya. Bahkan dia katakan dia sampai berpuasa, dia berdoa, dan dia konseling dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Tidak sembarangan dia cerita-cerita masalah dia kemana-mana. Dan akhirnya Tuhan menyertai dia, lewati masa sulit, suaminya akhirnya menyesali perbuatannya dan kembali lagi kepada dia. Dan dia katakan, bahkan suaminya alami Kristus dan melayani Tuhan sekarang, kata dia. Dan anak-anaknya pun berhasil, semuanya bahagia, happy, tidak ada yang kepahitan kepada papanya, kepada sang suaminya itu. Wow, lihat. Waktu kita mengampuni, kita sedang merubah sejarah masa depan. Kita sedang menciptakan sebuah sejarah baru yang tadinya mungkin dengan ketidakpengampunan, kita akan melihat generasi berikutnya penuh dengan kehancuran. Tetapi pada saat kita mau mengampuni, jalan yang baru terbuka di depan kita. Masa depan yang indah terbuka di depan kita. Kita bukan saja menyelamatkan diri kita, tapi kita menyelamatkan banyak sekali keturunan yang ada di bawah kita. Jadi, hari ini saya mau katakan, yes, kita harus mengampuni. Bagaimana dengan melupakan? Saya yakin pada saat kita sudah bisa mengampuni, kita bisa cerita akan kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa mengeluarkan air mata lagi. Kita cerita sebagai kesaksian. Our test is our testimony. Tetapi orang yang belum mengampuni, pada saat dia mengingat kejadian yang sudah berlalu, dia itu seperti curcol ya. Dia akan cerita masih penuh dengan dendam, dia cerita masih penuh dengan kemarahan di dalam dia. Hari ini saya berdoa, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini,
kita semua bisa forgive, kita semua bisa move on. Bisa melupakan kepahitan, kejahatan yang ada di dalam kejadian yang kita alami. Dan kita bisa berjalan ke depan untuk hal-hal baik yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap Anda dan saya. Tidak ada satupun dari kita yang tidak kena dengan masalah. Tetapi respon kita yang akan menentukan kemenangan kita. Dan saya berdoa, Anda kaum wanita lebih dari sekedar pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu pada hari ini, di mana Tuhan terus mengingatkan kami untuk mengampuni. Karena pada saat kami mengampuni, kami sedang melakukan kehendak Tuhan. Kami ada di dalam terang-Mu ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami supaya mengampuni, karena mengampuni akan membawa berkat bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sementara ketidakpengampunan pasti akan membawa banyak masalah bagi hidup ini. Untuk itu Tuhan, kami mau mengampuni, karena pada saat kami mengampuni, kami seperti membuka pintu berkat masuk di dalam kehidupan keluarga kami. Dan pada akhirnya Tuhan, pada saat kami mengampuni, kami sedang membuat satu keputusan penting merubah sejarah ke depan nanti Tuhan. Di mana hal-hal baik yang akan terukir di dalam sejarah keluarga kami. Untuk itu Tuhan, saat ini Engkau tahu persis siapa-siapa anak-anak-Mu kaum wanita yang masih menyimpan kepahitan, yang masih belum mengampuni. Ada luka yang dalam Tuhan, akibat perbuatan mungkin suami, perbuatan mertua, perbuatan orang lain yang telah melukai hati. Rasanya gak bisa untuk mengampuni, tetapi sekarang kami mengerti kehendak Tuhan supaya kami mengampuni. Sekarang kami mengerti, pada saat kami mengampuni, justru kami akan terima berkat. Dan kedepannya ada hal-hal baik yang akan terjadi. Untuk itu, hamba berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang masih kepahitan, wanita-wanita yang sedang luka, tangan Tuhan memeluk-Mu sekarang. Tuhan membelai-Mu, Tuhan mengerti. Dan Tuhan berkata, nak, aku sudah mengampuni engkau. Ampunilah orang yang bersalah dalam hidupmu juga. Dan berkat-Ku menunggumu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan,